Assalamualaikum, selamat malam. Inilah nama kelompok kami, Vito Gilbert, Muhammad Rifaldi, Putri Khairunisa, Rio Renaldi, Ahmad Akib, dan Bekri Iskalidan. Next. Materi yang kami akan bawa adalah pengujian berkelanjutan dan pemantauan. Slide ini, kerentanan adalah bagian dari siklus hidup sistem informasi modern. Perangkat lunak dan perangkat keras dilarikan ke pasar dengan pengujian yang seringkali tidak memadai, menghasilkan organisasi sistem informasi yang merupakan tambal sulam dari sistem yang berpotensi sangat rentan. Pertimbangan SDLC untuk pengujian. Pengujian keamanan cocok dengan semua bagian SDLC maupun SELC dan memainkan peran penting dalam memastikan keamanan sistem informasi dari inisiasi proyek hingga sistem informasi mencapai akhir masa manfaatnya dan dibuang. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Bekri Iskalidan. Jenis pengujian teknis ada 3. Yang pertama yaitu penilaian kerentanan. Pemindaian kerentanan berfungsi untuk menemukan kelemahan dalam keamanan sikap. Yang kedua, penilaian kerentanan aplikasi web. Jenis kerentanan tertentu penilaian yang ditargetkan pada aplikasi berbasis web versus service dan jaringan server. Analisis kode statis. Analisis kode statis memeriksa kode sumber dari sebuah aplikasi dan upaya untuk menentukan apakah ada kekurangan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Pertimbangan SDLC untuk pengujian, yaitu pengujian keamanan cocok dengan semua bagian SDLC atau SELC dan memainkan peran penting dalam memastikan keamanan sistem informasi dari inisiasi proyek hingga sistem informasi memiliki pencapaian akhir masa manfaatnya dan dibuang. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rifaldi. Ringkasan SDLC. Jika memungkinkan, bekerja samalah dengan pengembangan dan tim TI Anda untuk mengintegrasikan keamanan pengujian ke gerbang pengujian jaminan kualitas mereka. Jangan berpura-pura bahwa Anda adalah ahli materi pelajaran untuk semuanya. Bekerja dengan tim UKM Anda untuk menetapkan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi pengujian keamanan yang gagal. Berikan banyak panduan seputar persyaratan keamanan. Sebagian besar tim ingin membangun sistem yang aman. Memberikan panduan ini memberi pengembangan dan tim TI Anda alat yang mereka butuhkan untuk mengamankan sistem informasi. Next. Pemantauan berkelanjutan. Konsep pemantauan berkelanjutan berasal dari gagasan bahwa sistem informasi yang tidak diperiksa sering akan mulai mengembangkan kelemahan yang dapat dieksploitasi. TI dan informasi tim keamanan dapat melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mengembangkan, mengamankan, dan menguji informasi baru sistem. Namun pekerjaan ini adalah aktivitas point in time dan menjadi basi dengan sangat cepat. Sebagai tambalan, baru keluar atau teknik eksploitasi baru dikembangkan, sistem informasi harus diperbarui untuk mencerminkan ancaman baru ini. Pemantauan berkelanjutan hidup dalam fase operasi
dan manajemen sistem siklus hidup pengembangan. Program pemantauan berkelanjutan yang dikembangkan dengan baik harus didirikan dalam organisasi Anda untuk memastikan bahwa kontrol keamanan di sekitar orang-orang, proses teknologi dipantau secara efektif dan terus dipertahankan dengan baik terhadap lanskap ancaman keamanan informasi yang terus berubah. Next. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Kironisa. Pengujian sistem. Setelah rencana pengujian dijalankan sepenuhnya, penguji akan mengembalikan hasilnya ke tim pelaksana dan manajemen sebagaimana mestinya. Kontrol keamanan apapun yang tidak diterapkan dengan benar atau hilang akan diterapkan sekarang. Proses berulang akan kemudian terlibat untuk memvalidasi perubahan dan mengujinya. Setelah semua tes lulus atau manajemen telah menerima risiko pada tes yang gagal, fase pengujian akan berakhir. Pengujian yang termasuk dalam fase ini akan memeriksa operasional, manajemen, dan teknis kontrol sistem informasi. Dari perspektif teknis, penguji akan dapat memanfaatkan alat khusus keamanan untuk melakukan penilaian kerentanan dan penetrasi pengujian sistem informasi produksi baru. Cara menjalankan rencana pengujian yaitu sekarang sistem telah sepenuhnya diimplementasikan. Disinilah profesional keamanan informasi melakukan penilaian formal terhadap informasi tersebut, kontrol keamanan yang telah diterapkan untuk sistem informasi. Next. Desain sistem. Next, tesis program. Kembangkan rencana pengujian. Cara mengembangkan rencana pengujian yaitu sekarang Anda memiliki persyaratan yang dapat diuji untuk sistem informasi dan Anda berada dalam fase desain. Sekarang saatnya untuk mengembangkan tes rencana, prosedur pengujian, dan mekanisme yang akan Anda gunakan untuk melaporkan hasil uji keamanan informasi yang Anda lakukan. Rencana tes Anda yang harus menjawab pertanyaan berikut. Apa ruang lingkup tes? Siapa yang akan melakukan tes? Apa yang diperlukan untuk melakukan tes? Bagaimana seharusnya output dari pengujian ditangani? Jika terjadi pemadaman sistem atau peristiwa keamanan, siapa yang seharusnya dihubungi? Next. Teori Lanjut. Lanjut. Lanjut nih. Theoretical framework. Prosedur pengujian Anda harus direncanakan dengan hati-hati untuk mencakup semua yang diperlukan. Langkah-langkah untuk melakukan tes termasuk informasi yang diperlukan untuk memastikan apakah tes telah lulus atau gagal. Dalam contoh berikut, penguji memvalidasi web aplikasi untuk kerentanan skrip lintas situs. Pengujian selama proses desain. Profesional keamanan informasi akan terlibat dengan tim desain sistem informasi di seluruh proses pengembangan, meskipun ada bagian yang jelas. Terakhir, kembangkan mekanisme pelaporan di mana Anda dengan jelas memberikan hasil tes keamanan untuk tim proyek. Laporan harus mencakup yang teridentifikasi, kerentanan, dan mitigasi yang direkomendasikan yang diperlukan untuk menutup kerentanan. Hasil pengujian harus mencakup lulus dan gagal tes dengan artefak yang mendukung pernyataan penguji. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Vito Gilbert. Pemantauan berkelanjutan. Konsep pemantauan berkelanjutan berasal dari gagasan
bahwa sistem informasi yang tidak diperiksa sering akan mulai mengembangkan kelemahan yang dapat dieksploitasi. TI dan informasi, tim keamanan dapat melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mengembangkan, mengamankan, dan menguji informasi baru sistem. Namun pekerjaan ini adalah aktivitas point in time dan menjadi basi dengan sangat cepat sebagai tambahan baru keluar atau teknik eksploitasi baru kembangkan sistem informasi harus diperbarui untuk mencerminkan ancaman baru ini. Pemantauan berkelanjutan hidup dalam fase operasi dan manajemen sistem siklus hidup perkembangan. Program pemantauan berkelanjutan yang dikembangkan dengan baik harus didirikan dalam organisasi Anda untuk memastikan bahwa kontrol keamanan di sekitar orang, proses, dan teknologi dipantau secara efektif dan terus dipertahankan dengan baik terhadap lanskap ancaman keamanan informasi yang selalu berubah. Konsep kunci untuk dipertimbangkan saat Anda mulai merencanakan dan menerapkan program pemantauan berkelanjutan di organisasi Anda dibahas dalam bagian berikut. Next. Otomatisasi penilaian keamanan informasi. Kerentanan dan kepatuhan PITS. Memvalidasi level PITS sistem informasi dan kerentanan di seluruh perusahaan untuk mencangkup 1. Sistem operasi server dan stasiun kerja, perangkat jaringan, aplikasi perangkat lunak, manajemen jaringan dan konfigurasi, memastikan keputusan terhadap kebijakan manajemen perubahan organisasi serta keamanan informasi garis dasar. Mengelola ribuan item konfigurasi yang terkait dengan sistem informasi dan memungkinkan konfigurasi aman umum. Melakukan penemuan dan inventarisasi aset sistem informasi. Penemuan dan pembatasan perangkat lunak dan perangkat keras yang tidak sah. Next. Proses pemindaian kerentanan. Proses pemindaian kerentanan mengikuti alur kerja dasar di mana penguji akan memulai serangkaian pemindaian. Setiap pemindaian dibangun di atas yang berikutnya, memberikan lebih banyak informasi setiap kali sehingga penguji membangun pemahaman yang akurat tentang lingkungan yang kemudian mengarah ke pemindaian kerentanan aktual. 1. Penemuan perangkat. Selama fase alur kerja ini, penguji memetakan perangkat yang ada di jaringan. Selain itu, penguji memindai, menentukan tipologi jaringan tempat perangkat yang dipindai berada. Pemindaian yang dilakukan, pelacakan jaringan, pemindaian port, penyapuan jaringan. 2. Pencacahan layanan. Selama fase alur kerja ini, pengujian menentukan layanan apa dan sistem operasi apa yang berada di mesin target dipindai. Informasi ini sangat penting untuk memastikan pemindaian kerentanan yang akurat. Pemindaian dilakukan pemindaian versi sidik jari OS. Next. Baik. Analis dan development. Jika pencacahan layanan yang efektif tidak tercapai, penguji dapat menerima hasil yang tidak akurat selama pemindaian kerentanan. Misalnya, kerentanan yang ada pada port terbuka tertentu untuk sistem Linux mungkin tidak ada pada sistem Windows. Jika sidik jari OS tidak akurat, sidik jari sistem operasi, pemindaian kerentanan Anda mungkin mengatakan bahwa Anda memiliki kerentanan saat Anda tidak melakukannya, karena pemindaian kerentanan pikir itu memindai sistem operasi yang berbeda. Cara terbaik untuk melakukan aktivitas ini adalah melalui otomatisasi dan pemilihan dari alat yang hebat. Ada banyak alat gratis dan berbayar yang bisa digunakan untuk tampil aktivitas ini. Alat luar biasa untuk melakukan penemuan dan layanan perangkat enumerasi di jaringan Anda adalah alat yang disebut Nmap, Network Pemeta.
Alat Nmap adalah perangkat lunak sumber terbuka dan bebas untuk digunakan. Nmap adalah alat yang diterima industri dan sangat populer antara profesional keamanan. Ini berarti ada yang luar biasa jumlah sumber daya yang tersedia untuk mempelajari Nmap, dan jika Anda buntu, Anda akan dapat dengan mudah menemukan jawaban atas pertanyaan Anda. Next. Pemindaian kerentanan. Tujuan pemindaian kerentanan adalah untuk menemukan apakah ada kelemahan yang dapat dieksploitasi dalam sistem informasi yang mendasarinya. Anda akan mengambil hasil dari penemuan perangkat Anda dan fase enumerasi layanan dan masukkan ke dalam pemindaian kerentanan Anda alat. Pemindaian kerentanan akan menggunakan beberapa metode dalam menentukan apakah malleability tertentu ada, termaksud memvalidasi konfigurasi. Alat memindai memeriksa pengoperasian konfigurasi sistem dan layanan. Memvalidasi konfigurasi tersebut memenuhi standar keamanan yang diberikan. Kebijakan organisasi. Pemindaian kerentanan Anda akan biasanya sudah dimuat sebelumnya dengan beberapa set keamanan dasar. Pemindaian diaktifkan sehingga Anda dapat memeriksa informasi Anda sistem dari perspektif praktik terbaik. Next. Pemindaian yang tidak diautentikasi. Dalam hal ini, seorang penguji adalah melakukan pemindaian kerentanan tanpa administratif hak istimewa. Memvalidasi perilaku layanan. Memvalidasi perilaku layanan dapat mengarah untuk penemuan perangkat lunak lama dan berpotensi rentan berada pada sistem informasi. Memvalidasi versi. Validasi versi yang dilakukan oleh pemindaian kerentanan menyelam lebih dalam ke informasi sistem yang sedang diuji daripada apa yang dilakukan selama layanan pencecahan. Pemindaian kerentanan tersedia. Saat ini ada banyak pemindaian kerentanan dan kisaran ini dalam efektivitas dan biaya. Next. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Bekris Iskalidan. Resolusi kerentanan. Proses resolusi kerentanan muncul setelah profesional keamanan informasi telah menyelesaikan pengujian mereka dan telah memvalidasi temuan dalam laporan pemindaian kerentanan. Proses resolusi kerentanan alur kerja meliputi tahap berikut. Ada 4 tahap, yaitu yang pertama, selidiki. Tim operasi dan pengembangan perlu menggali jauh ke dalam sistem informasi dan memverifikasi bahwa kerentanan diidentifikasi di laporan pemindaian kerentanan memang ada. Yang kedua, mengatasi kerentanan. Sekarang saatnya untuk menutup kerentanan. Teknis tim untuk sistem informasi menyebarkan rencana tindakan untuk mengurangi menentukan kerentanan. Resolusi yang ketiga, status laporan. Tim teknis setelah mengimplementasikan rencana aksi untuk menyelesaikan kerentanan melaporkan status sebagai berhasil atau tidak berhasil kembali ke tim keamanan informasi. Resolusi yang keempat yaitu tes ulang sistem informasi. Setelah kerentanan telah memuaskan diselesaikan, profesional keamanan informasi akan menguji ulang sistem informasi untuk memastikan bahwa kerentanan telah diselesaikan. Next. Pengujian penetrasi. Pengujian penetrasi adalah serangan kerencana pada sistem informasi yang mencoba untuk mensimulasikan apa yang sebenarnya akan dialami sistem informasi jika diserang oleh peretas. Fase uji penetrasi. Proses pengujian penetrasi adalah proses yang sangat
koreografi dan berulang memberi Anda jaminan bahwa Anda sedang melakukan aktivitas yang diperlukan untuk dilakukan tes kualitas. Next. Next saja deh. Oke. Perbedaan antara penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi. Tujuan utama penilaian kerentanan adalah untuk menentukan apakah kerentanan ada pada perangkat target yang sedang dinilai, sedangkan uji penetrasi adalah berkaitan dengan pemahaman apakah kerentanan tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan akses sistem itu, dan pada gilirannya mendapatkan akses ke informasi organisasi yang sensitif. Next. Oke. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rifaldi. Silakan. Serangan sistem penjualan. Sistem point of sale atau yang biasa disebut POS adalah mesin kasir. Anda mungkin berpikir apa yang besar kesepakatan tentang mesin kasir dan bagaimana orang bisa membobol jaringan saya dengan menyerang uang tunai daftar. Kenyataannya adalah bahwa sistem POS modern biasanya berfungsi untuk sistem yang mengekspos layanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerangan. Kesalahan konfigurasi berbasis cloud. Dalam serangan ini, perusahaan mengizinkan data diekspos di server berbasis cloud yang mereka lakukan tidak dikonfigurasi dengan benar, yang mengarah ke paparan dan sensitif. Ini sangat penting untuk diingat bahwa organisasi Anda bertanggung jawab atas konfigurasi cloud jasa. Next. Ringkasan, pengenalan kerentanan dalam sistem informasi jelas merupakan bagian dari kehidupan siklus sistem informasi modern. Organisasi mempercepat sistem informasi produksi tanpa pengujian memadai, menghasilkan sistem berpotensi sangat rentan. Kunci untuk melindungi sistem informasi organisasi Anda adalah kewaspadaan yang berkelanjutan melalui pengujian teknis terus-menerus. Terima kasih. Baik, sekian materi kami. Terima kasih.